Sebentar lagi akan ada lomba rias mobil. BH ini aku taruh di mana ya? Kalau taruh di rumah nanti yang ada ketahuan sama adik. Gak apa-apa deh, aku simpan di tempat yang aman aja. Kalau taruh di mobil kan takutnya ada yang lihat pas rias mobilnya. Tuh lihat kan Pak Nino bawa banyak BH dari mobilnya. Buat apa coba? Saya itu nggak pernah ngasal soal ngasih info. Sekarang Pak RT lihat sendiri kan. Tapi kita nggak bisa kalau langsung nuduh Pak. Kita butuh bukti yang lebih kuat dari ini. Bisa aja kan kalau Pak Nino itu lagi jualan BH. Empat kata lucu. Pak Nino jualan BH. Ya ampun Pak RT, sejak kapan sih Pak Nino itu jualan BH? Nggak pernah saya lihat dia jualan BH. Ya itu kan pikiran positif saya. Kalau pikiran negatifnya dia yang nyuri. Saya lebih suka pikiran negatifnya. Jemuran kok ditaruh di luar, tapi nggak masalah sih, kan aku jadi bisa ambil jemurannya. Wih, merah menyala. Kebetulan yang warna ini aku belum pernah dapat. Nggak boleh ada yang lihat, dan sekarang aman sentosa. Semoga hari ini gak hujan kayak kemarin. Cucian aku bisa lama keringnya. Tunggu, kok kayak ada yang kurang ya? BH aku kemana? Bukannya semalam masih basah dan digantung di sini, tapi kenapa sekarang gak ada ya? Apa jangan-jangan jatuh? Gak ada, tapi kenapa BH aku gak ada? Gak mungkin ada yang ngambil. Orang gila mana yang ngambil BH orang? Bu Usi, kenapa? Kok kayak lagi nyari sesuatu? Ada yang hilang, Bu? Iya Mbak, BH saya hilang, nggak tahu kemana. Saya yakin kalau saya tuh jemur di sini Mbak. Cuma karena kemarin itu hujan dan jemuran saya nggak kering, saya tetap taruh di jemuran. Pas pagi ini kok malah hilang. Ya ampun Bu, kok bisa ada yang ambil sih? Lain kali jangan taruh di luar kalau malam Bu. Sekarang itu banyak banget pencuri BH. Hah? Serius Mbak? Ih, kok bisa-bisanya ya ada orang yang nyuri? Maksud saya tuh tujuannya apa nyuri BH? Kan harga BH nggak seberapa Mbak. Mana yang dicuri cuma satu doang, kayak orang gak ada kerjaan aja. Kalau itu saya kurang tahu Bu. Soalnya punya saya juga pernah ada yang nyuri. Udah ketiga kalinya malah. Makanya sekarang kalau BH atau daleman yang lain, jemurnya di dalam rumah. Takut dicuri lagi. Ini sih udah bikin kita resah Mbak. Udah keterlaluan pelakunya. Saya jadi penasaran siapa yang ngambil dan tujuannya untuk apa. Itu Pak Nino ya? Sering banget dia bawa mobil kemana-mana. Udah, biarin aja Bu. Mungkin mau pamer. Yaudah, saya duluan ya Bu. Mau ambil pesanan jahitan nih. Iya Mbak Koko, makasih banyak buat infonya ya Mbak. Saya jadi harus lebih hati-hati. Iya Bu, sama-sama. Saya duluan ya. Mari Bu. Iya, kok bisa sih BH aku ada yang ngambil? Bentar deh. Semalam aku dengar suara mobilnya Pak Nino di depan rumah aku. Apa mungkin dia ya? Nggak mungkin lah, Pak Nino itu orangnya baik. Nggak mungkin lah dia yang ngambil. Tapi gimana sama BH aku? Untung aja tadi nggak ketahuan. Kalau sampai ketahuan bisa dipukulin sama warga. Saya nggak habis pikir sama orang yang ngambil BH saya Bu. Masa cuma BH doang diambil sih? Senggak punya itu ya dia. Sampai BH aja nggak punya dan harus nyolong punya orang. Saya juga penasaran Bu. Bu Usi mungkin cuma satu kali. Lah saya udah yang ketiga kalinya. Suami saya sampai marah banget. Kita aja sampai pasang CCTV yang banyak Bu. Pak RT udah tahu belum ya soal ini? Soalnya saya nggak lihat ada pergerakan dari Pak RT. Kayak diem-diem aja. Menurut saya Pak RT sudah tahu. Soalnya banyak yang lapor. Tapi Pak RT bilang dia masih ngurus urusan yang lain. Mungkin kalau yang lain udah selesai, Pak RT bakalan bahas masalah ini. Pak RT tuh gak pernah asal kalau soal warga. Semoga aja cepet diusut deh. Saya tuh udah muak sama pencurian kayak gini. Pak Nino lagi ngapain Pak? Tumben nongkrongnya di sini. Enggak kok Bu, kebetulan lagi nyari angin aja di sini. Udaranya cukup sejuk. Ibu-ibu yang manis ini mau pada kemana? Kita mau ke warung Bu Ijah. Biasalah ibu-ibu. Pak Nino ini kalau ngomong sama kita tuh manis banget ya mulutnya.
Ini sih tanda-tanda orang yang suka banyak ceweknya nih. Enggak kok Bu, saya ngomong kayak gitu biar lawan bicara itu lebih nyaman aja. Soalnya banyak yang bilang kalau saya itu jutek, makanya saya mencoba untuk lebih ramah. Kirain karena terbiasa banyak ceweknya. Ya enggak lah Bu, saya ini orangnya setia, nggak mungkin punya banyak cewek. Wah, kebetulan banget nih kalian ada di sini. Ada apa ya Pak RT? Kayaknya ada hal yang penting nih. Ya cukup penting sih. Jadi begini, saya mendapat informasi dari kompleks sebelah kalau ada lomba menghias mobil. Kalian kan punya mobil tuh, siapa tahu aja kalian mau ikutan. Hadiahnya lumayan loh dan banyak juga yang ikut. Wah boleh tuh Pak, saya suka nih yang kayak gini. Makasih ya Pak atas infonya. Saya mau siap-siap buat ikut lombanya. Pak RT, saya mau tanya Pak, ini soal kasus BH warga yang sering hilang Pak. Itu gimana? Kita udah mulai resah sama pencuri ini. Saya sedang menyelidikinya Bu. Saya juga tidak diam kok. Cuma saya ini perlu waktu karena orang yang mencurinya itu sangat lihai. Kita mungkin akan dapat jawabannya kalau kita jebak dia. Dijebak Pak, gimana caranya? Itu yang sedang saya pikirkan. Nanti akan saya kasih tahu lagi ya Bu. Untuk saat ini disarankan agar kalian lebih hati-hati kalau mau jemur pakaian, terutama pakaian dalam. Sebentar lagi akan ada lomba rias mobil. BH ini aku taruh di mana ya? Kalau taruh di rumah nanti yang ada ketahuan sama adik. Gak apa-apa deh, aku simpan di tempat yang aman aja. Kalau taruh di mobil kan takutnya ada yang lihat pas rias mobilnya. Tuh lihat kan Pak, Nino bawa banyak BH dari mobilnya. Buat apa coba? Saya itu nggak pernah ngasal soal ngasih info. Sekarang Pak RT lihat sendiri kan. Tapi kita nggak bisa kalau langsung nuduh Pak. Kita butuh bukti yang lebih kuat dari ini. Bisa aja kan kalau Pak Nino itu lagi jualan BH. Empat kata lucu, Pak Nino jualan BH. Ya ampun Pak RT, sejak kapan sih Pak Nino itu jualan BH? Nggak pernah saya lihat dia jualan BH. Ya itu kan pikiran positif saya. Kalau pikiran negatifnya dia yang nyuri. Saya lebih suka pikiran negatifnya. Ngapain Pak RT dan Pak Samsul kesini? Ada Pak RT dan Pak Samsul. Ada apa ya Pak? Oh enggak kok Pak Nino, kita lagi keliling aja nih. Terus lihat-lihat mobil Pak Nino yang bagasinya kebuka. Takutnya ada orang jahat atau jahil, makanya kita jagain. Waduh, makasih ya Pak RT dan Pak Samsul. Saya jadi nggak nyadar kalau bagasinya belum ditutup. Untung aja ada kalian. Ya udah kalau gitu kita duluan ya Pak. Mari Pak. Iya mari. Kira-kira tadi mereka lihat aku bawa BH masuk gak ya? Gimana aku sembunyikan BH-BH ini ya? Aku nggak punya tempat yang luas. Kalau aku taruh di lemari, yang ada nanti ketahuan sama si Desi. Aku taruh di mana ya? Nah, ini nih aku taruh di sini aja. Kenapa aku nggak taruh di sini aja ya? Kemarin ditaruh sembarangan bagasi. Untung aja nggak ada yang lihat. Nah kan kalau kayak gini pasti aman. Nggak bakalan ada yang tahu juga. Kamu lagi ngapain, Kak? Kamu itu bisa nggak sih kalau masuk kamar orang itu ketuk pintu dulu? Nggak sopan tahu. Lah, dari dulu kan aku udah biasa kayak gini. Kanino aja yang lebay. Gini nih kalau udah bapak-bapak, mentang-mentang udah tua jadi lupa. Ngejawab aja sih. Mau ngapain kesini? Mau cerita kalau banyak warga yang BH-nya tuh banyak yang nyuri. Kakak tahu gak? Nggak tahu dan nggak peduli. Udah sana, ngapain masih di sini? Lagian cuma BH doang sampai heboh satu komplek. Jangan salah loh. Bagi perempuan itu tuh barang yang berharga. Kamunya aja yang nggak tahu. Makanya bergaul biar tahu. Orang-orang aja tahu. Masa Kanino gak tahu sih? Ya orang nggak tahu ngapain juga pura-pura tahu. Udah sana pergi deh, jangan bikin emosi. Itu isi apa? Bukan apa-apa. Itu isinya cuma baju yang gak kepake. Kalau nggak ada yang mau ditanyain lagi, mending keluar sana. Sejak kapan Kanino nyimpan baju yang gak bisa kepake? Biasanya langsung dibuang loh. Kenapa sekarang jadi disimpan? Ini aneh. Ya itu kan dulu. Kalau sekarang ya disimpan dulu karena takutnya nanti mau dipakai lagi. Kanino bikin aku curiga.
Kayaknya emang harus dipancing tuh si pencuri BH. Pak RT bilang ini salah satu jalan biar bisa kebongkar siapa yang udah mencuri BH orang-orang termasuk aku. Sekarang aku tinggal deh. Wah, ada BH yang nganggur nih. Padahal orang-orang nggak tahu ya kalau aku yang ambil. Tapi mereka masih aja nggak peduli sama BH-nya. Ini BH-nya busi. Padahal kemarin dia marah-marah karena BH-nya hilang. Sekarang malah taruh jemur BH sembarangan. Aku lupa bawa boxnya. Nanti aku bawa aja deh boxnya, terus aku taruh di sini. Kalau kayak gitu kan lebih aman. Ternyata umpannya berhasil. Gak salah aku bikin jebakan. Semua kecurigaan aku ternyata benar. Aku jadi gak perlu susah payah cari orangnya. Malam Bu Usi, gimana? Apa rencananya berhasil? Tentu aja Pak, saya udah tahu siapa pelakunya. Dan saya yakin PRT juga pasti bakalan kaget dengernya. Siapa Bu? Kasih tahu saya siapa orangnya biar saya tegur dia. Orangnya itu adalah Panino. Dia yang barusan curi BH saya. Sumpel lo. Wah, ini udah nggak bisa dibiarin. Bisa-bisanya Pak Nino melakukan itu. Terima kasih banyak ya Bu. Saya sangat berhutang budi sama Bu Usi. Nanti bakal saya tegur dia. Jangan cuma ditegur Pak, kita juga harus melakukan sesuatu yang bisa bikin Panino itu jadi kapok. Caranya gimana Bu? Sini saya bisikin Pak. Oh begitu, oke. Tapi Pak Samsulnya mau apa enggak? Saya takut kalau dia nggak mau Bu. Pak RT sama Pak Samsul kan udah bestie. Dia pasti mau Pak, saya yakin itu. Pak Samsul itu pasti bakalan nurut, gak mungkin lah enggak. Ya udah deh, nanti saya coba dulu ya Bu. Gimana Pak RT? Pak Samsul beneran mau? Kok dia lama banget di dalam rumahnya? Apa jangan-jangan dia gak mau? Dia mau kok Bu, cuma mungkin Pak Samsul lagi kaget aja lihat dirinya sendiri. Mungkin juga dia lagi menyesuaikan diri sama penampilan barunya. Kirain saya dia gak bakalan mau Pak. Semalam saya bilang dan Pak Samsul mau Bu. Cuma kalau dia nanti keluar Bu Usi jangan ketawa ya. Saya takut nanti Pak Samsul malah gak nyaman. Pak RT, ini beneran saya pakai kayak gini Pak. Saya malu loh Pak. Aduh, Pak Samsul cantik banget Pak. Kalau ikutan acara pentas Dresswell pasti Pak Samsul langsung juara. Jangan ngomong gitu dong Bu. Saya malu kalau kayak gini. Udah saya mau ganti baju aja. Rencananya kita batalin. Jangan dong Pak, maaf ya, saya nggak ada maksud apapun. Saya cuma gemes aja lihat Pak Samsul kayak gini. Cantik Pak, udah ya, jangan ngambek, saya minta maaf. Pak Samsul ini paling oke kalau soal nyamar. Saya percaya sama kamu Pak. Saya yakin rencana ini pasti bakal berhasil. Ini satu-satunya cara untuk kita bisa membongkar kebusukan Pak Nino. Haha, lihat tuh Pak RT aja bangga dan percaya sama Pak Samsul. Saya juga percaya loh sama Pak Samsul. Keberhasilan rencana kita itu ada pada Pak Samsul. Jadi saya mohon jangan menyerah dulu ya Pak, kan rencananya belum terlaksana. Tapi kalian juga bantuin saya ya. Malu saya ini kalau harus berubah dengan manis. Tenang aja Pak. Oh, ya ampun Pak Samsul, mau makan kemana Pak? Ini masih siang loh Pak. Ih, cocok banget bajunya. Jangan kayak gitu Bu, nanti Pak Samsul ngambek. Kalau udah ngambek susah dibujuknya. Jangan didengerin ya Pak, ini demi kebaikan kompleks kita. Sudah, lebih baik kita ke sana sekarang. Tapi nanti Pak Samsul jangan dulu muncul ya. Kita tunggu banyak orang dulu. Nah, baru Pak Samsul muncul. Beneran dibikin malu ini mah. Lihat itu Pak RT, Pak Nino kayak orang yang gak punya beban Pak. Saya tuh lihat muka dia kesel banget Pak, kenapa ya? Itu karena Bu Usi udah tahu kelakuan buruk Pak Nino, makanya jadi kesel. Coba kalau Ibu belum tahu, pastinya nggak bakal kesel Bu. Udah sekarang Ibu sabar aja dulu, tahan emosinya. Jangan sampai nanti ketahuan kalau kita lagi merencanakan sesuatu. Iya Pak, maaf ya Pak, saya nggak ada maksud apapun. Saya cuma kesel aja liatnya, gara-gara dia komplek kita jadi nggak aman rasanya. Jangan kenceng-kenceng Bu, nanti kalau ada yang dengar rencana kita gagal gimana? Kan Bu Usi yang mau mempermalukan Pak Nino. Iya maaf Pak. Hari ini aku harus bisa jadi pemenangnya. Bisa malu lah kalau aku nggak menang. Mau ditaruh di mana muka ini? Orang-orang tahu kalau aku ini orang paling keren di komplek. Mobilnya juga paling keren.
Aku tak mau jikalau aku dimadu. Asik, ayo Pak kita nyanyi bareng. Ih, ngapain sih kesini? Sana pergi, jangan ganggu. Kalau mau mangkal jangan kesini. Ih kok marah sih, Eko kan cuma mau menghibur. Jangan jahat-jahat sama Eko. Aduh kok kepala Eko pusing ya. Ya ampun, maaf Pak. Wah, box apa ini? Kok bisa-bisanya ada box di sini? Jangan mendekat. Oh my god, apa itu? Ih, banyak BH. Ada apa ini, Pak? Saya tuh kesel banget Bu, bisa-bisanya ada orang yang ngambil BH saya. Tuh orang mau ngapain coba? Buat melet orang kali, Bu. Hah? Yang bener Bu? Lah, mana saya tahu, kan bukan saya yang ngambil. Orang tadi saya cuma asbun doang. Aduh Bu Ijah ini, saya tuh lagi serius Bu, sekarang saya lagi kesel. Ya udah, saya ambilkan es dulu ya. Siapa tahu aja bisa bikin Bu Hima gak pusing lagi. Itu orang-orang kenapa pada lari ya? Apa yang terjadi? Bu, tunggu, mau kemana? Saya mau ke lapangan komplek. Itu loh yang nyuri BH kita selama ini udah ketemu. Orangnya udah ada di lapangan. Aduh, maaf nih, saya duluan ya. Wah, ini sih saya harus lihat juga, nggak bisa ini dibiarin. Lah, Bu Hima kemana? Kok malah ngilang sih? Katanya kesel, tapi ini malah ngilang kayak BH yang tiba-tiba gak ada di jemuran. Jawab dengan jujur ya Pak Nino. Jadi selama ini kamu yang sudah mencuri BH milik warga. Tolong jangan bikin saya mengulang pertanyaan yang sama. Kamu nggak bisa bohong lagi Pak, semuanya sudah terbukti ada banyak BH yang kamu curi. Saya nggak gitu kok. Saya mana ada nyuri. Loh, kenapa mobil saya jadi berkarat gini ya? Enggak, ini nggak mungkin. Pak, jangan mengalihkan pembicaraan. Saya nggak peduli ya mobil kamu kenapa. Yang jelas kita tuh mau kamu ngaku. Bukan saya pelakunya. Kalian jangan sembarangan nuduh ya. Tolong siapapun tolong saya. Ya Tuhan, gimana ini? Pak Nino malah melayang kayak gitu. Semua ini kayaknya azab buat Pak Nino. Aduh Pak RT, gimana ini Pak? Pak Nino malah melayang-layang kayak gitu. Saya juga nggak tahu Bu. Itu Pak Nino mau kemana? Ayo kita kejar. Lah itu tadi apa? Kok kayak orang? Tapi masa dililit sama BH sih? Terus kok bisa terbang ya? Kalian mau kemana? Tunggu Pak. Lah itu lari-larian pada mau kemana sih? Heran deh. Bu Usi, itu kenapa Pak RT sama Pak Samsul? Terus tadi yang melayang itu apaan? Ya ampun Bu, masa kamu gak tahu sih? Itu tuh Pak Nino Bu, dia itu kena azab. Dia itu dililit sama BH, melayang-layang gitu Bu. Makanya sekarang kita lagi kejar itu si Pak Nino. Hah? Ya ampun, saya sama sekali gak tahu Bu. Pak Nino ternyata udah dapat balasannya. Ibu mau lanjut ngejar. Saya mau istirahat dulu deh Bu. Udah capek dari tadi lari mulu. Aduh, saya nggak nyangka ngejar Pak Nino bisa sampai sejauh ini. Dan sekarang Pak Nino malah di atas tumpukan sampah. Kita mana bisa ngambilnya. Iya Pak, terlepas dari itu saya harap ini semua jadi pelajaran buat kita semua Pak. Apapun bentuknya yang namanya mencuri itu jangan pernah ditoleransi. Karena itu akan jadi bibit orang yang suka ngambil apapun yang belum lagi haknya. Kamu benar Pak. Sekarang kita pulang aja, banyak hal yang harus kita kerjakan.